Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kabarnya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa baik. Ya, saya juga demikian dan harapannya kita sehat-sehat saja. Ya, Ya baik Ibu, dalam kesempatan ini saya mengajak rekan sejawat untuk kita berbagi sama-sama mengembangkan proses pembelajaran di kelas. ya. Bisakah ada waktu Ibu untuk saya bisa observasi kelas di kelasnya Ibu? Iya bisa, tapi untuk hari ini belum bisa. Kalau besok di jam pelajaran saya itu bisa. Oh, itu jam keberapa Ibu? Besok itu saya ada jam di kelas 8A, di jam terakhir jam 11.10 sampai jam 12.10. Oh, oke. Berarti Ibu siap ya untuk saya dampingi Ibu dalam proses pembelajaran yang ada. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Tidak ada tujuan lain, tidak bermaksud untuk mengoreksi atau mencari kekurangan atau kelebihan dari masing-masing teman-teman. Ya, baik Ibu, jadi besok kita akan adakan observasi di kelas 8A. Ya. Oke, baik Ibu, kira-kira topik apa yang Ibu angkat atau materi tentang apa besok Ibu? Ya, jadi besok itu materi tentang simple past tense. Simple past tense. Ya. Oh, iya. Ya, simple past tense. Itu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Sudah berlalu. Kira-kira tujuan dari pembelajaran itu apa Ibu? Jadi tujuannya itu peserta didik dapat membedakan penggunaan kalimat simple past tense itu dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Iya. Itu ya. Nah, oke baik Ibu, kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu area bagian mana? Ya. Jadi nanti kebetulan saya menggunakan model role play conversation. Jadi nanti area yang saya kembangkan itu peserta didik bisa. Jadi saya tampilkan video. Jadi nanti siswa listening. Setelah mereka listening conversation itu mereka sambil mencatat. Setelah mereka mencatat, mereka action di depan. Jadi mereka practice the conversation in the front of the class. Iya. Oke baik. Berarti ini kembangkan terkait dengan apa namanya? Penggunaan Simple past. Dan pada akhirnya anak-anak bisa action. bisa menyampaikan di depan teman-teman. Ya. Oke baik Ibu. Strategi yang Ibu persiapkan kira-kira seperti apa? Mungkin metode apa yang Ibu ingin lakukan? Metodenya itu kan discovery learning. Jadi siswa mencari tahu lewat mendengar. Nah, setelah mereka mendengar, mereka bisa mempraktekkan. Iya. Baik sudah Ibu. Beberapa strategi yang Ibu akan siapkan terkait dengan itu. Kira-kira dalam pembelajaran besok apa yang bisa saya bantu, yang bisa saya catat sehingga dalam hal ini bisa membantu Ibu dalam pengembangan pembelajaran itu sendiri. Iya. Jadi begini Pak, kebanyakan anak-anak tidak semua mereka itu bisa speaking. Jadi kadang nanti saya bentuk kelompok. Setelah pembentukan kelompok itu ada beberapa siswa yang kadang kurang aktif. Kadang mungkin speakingnya juga kurang bagus, pronunciation-nya kurang bagus, dan mereka agak ragu. Jadi harapannya saya itu supaya semua siswa bisa, walaupun mereka tertatih-tatih. Tapi ada juga beberapa yang mungkin maju di depan, hanya diam saja. Mungkin seperti itu yang ingin diperhatikan. Ya, mudah-mudahan dengan metode yang Ibu terapkan besok membantu anak-anak untuk bisa keluar dari apa yang menjadi keluhannya Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya harapannya
ibu dan harapannya saya juga demikian. Semoga pembelajaran bahasa Inggris menyenangkan, bukan saja kepada guru sendiri, melainkan objeknya adalah anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya Ibu, yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti kita akan ketemu di kelas besok, dan selanjutnya kita akan melihat perkembangan apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Mungkin demikian itu. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan? Ya, untuk saat ini sekian dulu, kita berjumpa besok. Ya. Oke. Silakan mempersiapkan diri juga Ya. Ibu, dan saya juga akan Terima kasih. siap untuk membantu dalam hal teknis-teknis lainnya. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Good day, Ma. Good day, class. Good day, How are you today? Okay, I will take your name one by one. Please raise your hand, okay? Adinda? Dennis? Aileen? Nancy? Ardon? Arif? Asrisin? Rendian? Present, Ma'am. Dinatri? Dodi? Ekanto? Elvin? Epaldon? Eventi? Absent? Valen? Rio? Irna? Intan? Devita? Katrina? Kristen? Yafe? Satu orang sama, Ya. Oke, jadi hari ini yang beberapa minggu lalu kalian sudah habis ulangannya. Nah, jadi hari ini kita masuk materi baru. Materinya kita tentang simple past tense. Oke, tentang simple past tense. Jadi sebentar setelah saya jelaskan materinya, kalian saya bagi kelompok. Setelah itu nanti ada video yang kalian dengar, kalian listening dengan conversation, dengar videonya. Setelah kalian dengar, kalian catat, lalu kalian practice in the front of the class. Ya, pokoknya materi tentang simple past tense. Sebelum itu saya bagikan materinya ini biar kalian jangan catat lagi. Jadi usahakan materinya jangan kalian buang ya. Kalau bisa kalian gunting lalu tempelin di catatan. Oke, silakan kalian lihat materinya sambil perhatikan sini. Oke, simple past tense. Pengertian di dalam apa itu? Menggunakan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di masa lampau. Oke. Jadi simple past tense itu adalah kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Soal lagi.
Simple past tense, kegiatan atau aktivitas yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Ya, nah, entah itu kegiatannya yang lewat beberapa tahun yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau baru sudah tadi pagi, itu sudah berlalu. Ya, nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Jadi nanti setelah kita pelajari materi ini, kalian juga bisa menggunakan bahasa Inggris, misalnya kejadian yang sudah berlalu. Saya makan nasi kemarin, misalnya. Yang kalian ketahui kan, I eat rice. I eat rice. Nah, nanti yang berubah itu di kata kerja. Jadi yang kita pakai itu kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua itu namanya simple past. Pokoknya ingat, kata past artinya lampau. Ya, kata past artinya lampau atau sudah berlalu. Oke, jadi simple past ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Jadi tujuannya ini kalian itu bisa membedakan yang mana kalimat positif, yang mana kalimat negatif, dan yang mana kalimat interrogatif. Sama seperti kemarin yang kalian belajar tentang simple present tense. Ada bentuk positif atau afirmatif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Sama seperti ini. Oke, kalimat nominal dan kalimat verbal. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Yang nominal, rumusnya coba dibaca. Subject was where adjective atau adverb atau noun. Oke, ini bentuk positif atau afirmatif. Negatifnya subject non. Oke. Interrogatif. Was subject plus adjective atau adverb atau noun. Oke. Jadi ini rumusnya ya. Subject plus was where. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke contohnya, di sini kan ada was dan where. Jadi tidak sembarang kita taruh. Oh, saya maunya pakai was atau saya maunya pakai where. Tidak. Ada rumusnya juga. Jadi subjek apa yang kita pakai? Coba perhatikan di sini. Subjek. Coba sebut apa subjek? Kata ini sebagai subjek. I, you, they, we, si, it. Oke. Di sini was atau where ini to be bentuk kedua atau to be past. Oke, simple present kemarin to be bentuk pertama atau to be present yang am is are. Masih ingat tak? Am is are itu untuk di simple present. Kalau di simple past pakai yang to be was where. Oke, sekarang I was. Oke, jadi untuk subjek kata ganti sebagai subjek yang I, he, she, it pakai to be
was. Ya. Sedangkan you, they, dan we pakai to be were. Coba sebut was, where. Oke, jangan bilang was, where, jangan begitu. Ya, jadi was dan were. Jadi untuk to be was, untuk subjek I menggunakan I, be, see, it menggunakan to be was. Ingat ya. Sedangkan subjek you, they, dan we menggunakan to be were. Oke. Jadi sebentar kalau masuk ke contoh, kalau misalnya subjeknya I, nah otomatis kelanjutannya was. Yang di kalimat nominal. Oke, kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mempunyai verb, kata kerja. Ya. Nanti sebentar di verbal, kalimat verbal tidak usah lagi kita tambah to be, was, dan were. Ya. Jadi ingat, kalimat nominal itu kalimat yang tidak mempunyai verb. Yang dipakai itu yang adjective, adverb, dan noun. Nah, karena tidak ada verbnya, makanya kita membutuhkan was dan were to be. Do you understand? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Oke. Kira-kira kalian maunya pakai subjek apa? I. Oke. I. Oke, saya kasih kalimat dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nanti baru kita ubah ke dalam bahasa Inggris, positif, negatif, dan interrogatif. Saya saya cantik. Saya cantik kemarin. Saya cantik di pesta kemarin. Misalnya kemarin ada yang pergi pesta, terus karena dia make up, dandan, jadi dia merasa cantik. Jadi sampai di sekolah dia mau ceritakan teman, kemarin itu saya cantik sekali. Saya cantik di pesta kemarin. Oke, I sesuai rumus. I was beautiful. Oke, ini in the party. Oke, kalau ini kalimat ini namanya selengkap. Ya. I was beautiful in the party yesterday, kemarin. Negatifnya, I was not beautiful in the party yesterday. Saya tidak cantik di pesta kemarin. Interrogatifnya, itu tanya. Was I beautiful in the party yesterday? Okay. Was I beautiful in the party yesterday? Ingat tanda-tanda. Nanti kalau kita pakai subjek be dengan kalimat yang sama, kami cantik kemarin di pesta. Okay, where? We were beautiful in the party yesterday. We were not beautiful in the party yesterday.
where we informed about yesterday. Gampang toh? Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Saya buktikan kalau sudah. Kita tes. Sebelum lanjut yang kalimat verbal. Atau mau suatu contoh lagi? Contoh. Satu contoh lagi. Oke. Kalimat apa? D. Mereka kalian. Atau si saja. Dia perempuan saja. Dia nanti sudah. Ganti. Atau dia laki-laki saja. Dia ganteng. Dia ganteng. Tulis. Dia ganteng. Sekarang ubah dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kalau sudah, silakan nanti 3 orang maju depan. Nanti satu dari sini, dan satu dari sini ya. Perwakilan untuk kalian jawab. Coba. 5 minutes. Atau terlalu lama 5 menit. Dia ganteng. Ada yang sudah? Oke, pas. Nanti lihatin yang mana. Video lang. Perhatikan. Kalau kalimat baru, awal kalimat harus kata awalnya ini harus huruf awal harus huruf besar ya. Misalnya di hanya harus huruf besar. Ya. Sama semua. Bos besar.
Oke. Dia ganteng. He was handsome. Benar atau salah? Benar. Benar. Negatif. He was not handsome. Benar. Benar. Was he handsome? Benar, Bu. Dia ganteng. Dia tidak ganteng. Apakah dia ganteng? Benar. Benar. Oke. Silakan catat dulu. Kata regular verb bahasa Inggris. Dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Nah, kalian yang punya kamus di bagian tengah itu ada. Ada contohnya di sini. Ya, oke. Regular verb, kata kerja beraturan. Kenapa dibilang beraturan? Coba perhatikan sini. Please pay attention. Oke. Yang kata kerja bentuk pertama atau verb 1-nya, misalnya watch. Verb 2 sama verb 3-nya tambah ed saja. Watch. Watch tambah ed. Makanya dibilang beraturan. Hampir sama toh, hanya tambah ed saja. Sedangkan kata kerja tidak beraturan, verb 1-nya beda, verb 2-nya beda, verb 3-nya juga beda. Contoh, pergi, go. Artinya sama ya? Meaning, artinya pergi, sama. Jadi, go, verb 1, when, verb 2, gone, verb 3. Contoh lain lagi. Drink, minum. Drink, verb 1. Drank, verb 2. Jump, verb 3. Makan, eat. Nah, di sininya ate. Di sininya eaten. Jadi irregular verb itu verb 1-nya beda, verb 2-nya beda, verb 3-nya berbeda. Ya, nah, nanti di rumah kalian belajar lagi. Di kamus itu ada di bagian tengah-tengah itu ada contohnya. Ya, oke. Perhatikan sini. Kita kembali ke sini ya. Oke, jadi yang bentuk positif verb 2. Sedangkan bentuk negatif dan interrogatif verb 1 sudah dipakai. Kenapa? Karena did sama did not itu sudah menentukan bentuk lampau, jadi tidak perlu pendobelan lagi. Tidak perlu double lagi. Ingat ya, di bentuk negatif dan interrogatifnya ada did not di kalimat negatif. Nah, jadi kalimat verbnya kembali ke verb 1. Bisa lihat tidak? Bisa? Bisa? Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ini tadi. Mereka pergi ke sekolah kemarin. Bentuk positif. Jadi tidak ada lagi was were ya. Was were hanya miliknya Satu orang di sini, satu orang di sini. Berbesar pertama. Berbesar pertama.
Interrogatif. Dari pertanyaan sih. Valen. Siapa sih? Asrin. Oke, mari kita lihat sama-sama. They drank water. Oke, benar atau salah? Benar. They did not drink water. Benar. Did, nah ini D-nya huruf besar ya. D yang ini, D kembali huruf kecil. Sini juga. Oke. Did they drink water? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Ya sudah itu ya. Sudah mengikuti? Sudah, Bu. Sekarang silakan duduk berkelompok. Yang dapat nomor urut 1 di sini. 2 sini. 3 4 5 6 Jadi satu kelompok itu 3 orang ya. Ini kalian bisa sudah clean pas. Oke, sudah? Oke, sekarang jadi nanti saya buka videonya, kalian listening the conversation, kalian dengar percakapan. Setelah itu pokoknya kalian dengar dan tulis cara bacanya juga. Sebentar, masing-masing kelompok maju depan untuk kalian speaking sama dengan yang diucapkan percakapan. Sudah? Ada yang belum paham?
Bluetooth mode. Connected. Sama ya. Jadi percakapannya nanti ada 3 orang ya. Boy One, Sally, sama Dog. Nah, sebelum kalian listening, silakan bagi kira-kira siapa yang jadi Sally, siapa yang jadi Dog, siapa yang jadi Boy One. Sudah? Silakan bagi. Sudah? Oke. Siapa yang jadi Sally? Sally. Siapa yang jadi Boy One? Yang jadi Dog? Okay. Now please listen. Sedia? Oke. Dengar saya baca. Ya. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. Seulang lagi ya. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. Lanjut. We went to the park. Dog. We went to the park. We went to the park. What did you do in the park? Say. We flew kites. What did you do in the park? Say. His kites. We flew kites. His kites flew high. Itu yang Boy One. We flew kites. His kites flew high. Terus Sally bilang, wow, you are good.
What did you do yesterday, Sally? Sally bilang, I read books. We want to be about we went to the park. What did you do yesterday? Ada sekarang suaranya. I read. Ini bukan read, I read. I read. Let's go to the classroom. Sudah. Maju. Good morning, Sally. How are you? I'm glad. What did you do yesterday? Louder, please. Sekarang. What did you do? We flew kites. Is kites flew high? Wow. What did you do? Let's go to the classroom. Okay, give applause. Class, masih ada beberapa yang pronunciation-nya ada yang kurang jelas, ada yang tidak jelas, tidak apa-apa. Itu adalah proses pembelajaran ya. Jadi nanti sampai di rumah belajar lagi atau belajar dengan teman lagi. Itu sudah gunanya tadi kalian diskusi dengan teman kelompok. Oke, jadi materinya kita sampai sini ya. Oke, jadi kesimpulannya simple past tense. Saya coba kita tes ulang lagi. Kira-kira ada yang masih ingat simple past tense itu apa? Untuk mengungkapkan aktivitas di masa lampau. Oke. Jadi simple past tense itu adalah kegiatan atau aktivitas yang sudah berlalu atau yang terjadi di masa lampau. Oke. Jadi simple past tense itu ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat kalimat yang tidak mempunyai verb atau kata kerja. Sedangkan kalimat verbal ada kata kerjanya. Kalimat nominal tadi kita menggunakan was dan were. To be bentuk kedua was dan were. Oke. Untuk PR-nya yang di LKPD bagian atas itu, itu jadikan PR sudah ya. Oke, that's all for today and see you next week. See you next week. See you. Oke. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa baik. Oke, baik ya. Hari ini Ya. kita lanjut lagi kegiatan kita kemarin setelah observasi di kelas. Kita lanjut lagi bincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi
pembelajaran yang terjadi di kelas kemarin. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran yang terjadi kemarin? Apakah menyenangkan atau kurang menurut Ibu? Ya, jadi baik Pak. Kemarin saya sudah diobservasi oleh Bapak, dan menurut saya pembelajaran kemarin itu menyenangkan karena anak-anak cukup aktif dalam proses pembelajaran itu. Ya, benar Ibu, saya juga melihat itu kemarin bahwa dalam proses pembelajaran kemarin anak-anak juga cukup ambil bagian dalam proses itu. Kira-kira menurut Ibu sudah sesuaikah pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan atau belum? Ya, kalau menurut saya sudah sesuai karena sudah sesuai dengan langkah-langkah, dan sebelum masuk kelas biasanya saya mempersiapkan diri untuk belajar dulu sebelum masuk ke kelas. Jadi menurut saya sudah sesuai. Sangat sesuai ya. Kita juga dalam proses kemarin itu merasa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa sendiri. Kira apa kesulitannya? Jadi kalau kesulitannya pasti ada. Sehebat apapun gurunya, tidak mungkin juga siswanya langsung otomatis pintar. Jadi kemarin itu memang mereka aktif dalam proses pembelajaran, tapi ketika disuruh untuk dalam pembentukan kelompok, disuruh untuk speaking di depan kelas itu masih ada beberapa siswa yang pronunciation-nya itu kurang bagus. Kadang mereka baca lurus kata itu, jadi mungkin kesulitannya di situ. Nah itu kesulitan siswa. Terus kesulitan Ibu apa? Dalam artian dalam proses kemarin untuk saya sulit sekali dalam proses ini. Kira-kira ada kesulitan atau seperti apa kemarin? Ya, jadi setiap kali kita masuk kelas, saya masuk kelas itu selalu saja yang membuat saya kesulitan itu ketika mereka itu disuruh speaking itu pronunciation-nya itu yang kurang sekali. Berarti kita ada temukan ada beberapa kesulitan baik di anak didik termasuk kita sendiri. Untuk itu alternatif solusi yang kita mau cari untuk selesaikan persoalan ini atau untuk mengatasi persoalan ini, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, solusinya mungkin setelah ini saya akan, kemarin itu saya sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa mereka harus menggunakan gadget itu, HP-nya mereka itu untuk menonton di YouTube bagaimana cara menonton tentang video pembelajaran bahasa Inggris, atau mereka juga bisa menonton film-film barat, jadi mereka bisa mendengar bagaimana cara pengucapannya. Jadi mereka juga mungkin bisa, dan juga mereka bisa sering membuka kamus untuk belajar tentang kosakata baru. Ya, benar sekali Bu, dengan kemajuan IPTEK sekarang membantu sekali anak-anak kita untuk kita bimbing mungkin melalui pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Oke, baik sudah Ibu, untuk itu ya saya juga sebagai rekan kerja, rekan sejawat dalam hal ini guru bahasa Inggris, marilah kita sama-sama berkolaborasi untuk kita membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Ya, semuanya mungkin itu dan juga tidak ada salahnya kita berkolaborasi, kita berbagi. Tidak ada salahnya juga saya dari hasil pencernaan saya kemarin ada catatan-catatan yang menjadi menjadi tanda kutip untuk kita perbaiki bersama, yaitu catatannya secara umum sudah bagus, tidak terlalu ada yang dalam proses mulai dari alur sampai pada akhirnya. Ya mungkin kemarin karena waktunya ya kita belum sampai pada proses penilaian secara alur proses rangka pembelajaran itu hanya penilaian yang belum muncul secara umum kemarin. Jadi tidak masalah, kita bisa sama-sama perbaiki. Masalah tuh Ibu saya dimasukkan karena ini menjadi bagian dari kebutuhan daripada rangka pembelajaran itu. Mungkin itu, jadi terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya, dan mudah-mudahan
kita bisa ini ke depannya. Dan selanjutnya mungkin masih ibu punya kesan dalam hal ini. Kesan saya merasa tertantang untuk membuat siswa itu lebih tertarik dalam belajar bahasa Inggris, dan saya juga termotivasi dan senang dengan pembelajaran kemarin, karena saya bukan berarti saya bilang saya hebat, tidak. Saya juga merasa bersyukur karena ada teman sejawat yang juga menilai saya. Dengan begitu saya juga mengetahui kelemahan dan kelebihan saya. Ya, kesan mungkin dari saya, ya, berkolaborasi itu indah. Ya. Itu dari saya, kebetulan yang fotografer juga adalah bahasa Inggris, dan berkolaborasi itu indah. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.